Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasaid hadir menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Badan Pemeriksaan Keuangan RI temukan kejanggalan laporan keuangan penanganan pandemi COVID-19 di Sumatera Utara. Belasan warga laporkan investasi bodong ke Polres Karo. Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan produksi hand sanitizer rendah alkohol. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 8 kejanggalan dalam laporan keuangan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 di Sumatera Utara. Temuan yang dinilai tidak sesuai ketentuan ini terkait dengan belanja tak terduga yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Melalui keterangan tertulis, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumut mengungkapkan ada 8 kejanggalan yang ditemukan dalam laporan keuangan penanganan pandemi COVID-19 Pemprov Sumut tahun 2020. Salah satu temuan BPK yang dinilai janggal adalah adanya kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya ketidakwajaran keuntungan, belanja keuntungan alih usaha pembuatan bak becak bermotor yang belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. BPK memerintahkan Inspektorat Pemprov Sumut untuk meminta bukti pertanggungjawaban program yang dilakukan. Jika pertanggungjawaban tidak sesuai, maka dana yang dikeluarkan harus dikembalikan ke kas daerah. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi saat dikonfirmasi menyebut pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan BPK. Menurutnya, jika dalam hasil tindak lanjut terdapat dana yang harus diganti atau dikembalikan ke kas daerah, maka harus diganti. 8 kegiatan yang COVID itu, Pak. Temuan apa? Kita tindak lanjut. Iya, temuan perselisihan, bukan perselisihan ya, perbedaan menghitung dari mulai jalan ini. Itulah ditindaklanjutin, yang harus mengganti. Yang tidak mengganti dihukum. Pak, arahan Bapak mungkin untuk OPD terkait Pak yang mengelola kegiatan itu, Pak? Ya sudah pasti ya, dia bertanggung jawab. OPD-nya bertanggung jawab. Kalau dia urusan jalan berarti PU. Kalau urusan air berarti si SDA. Kalau dia urusan pendidikan berarti Kepala Dinas Pendidikan. Itu Pak, yang 8 kegiatan itu Pak di OPD mana aja Pak? Nah, nanti kamu tanya. Masa gubernur ngurusin gitu? Ia juga memerintahkan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut untuk segera menindaklanjuti temuan BPK agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, 2 organisasi kemasyarakatan pemuda terlibat bentrokan dan saling lempar di Jalan Perpustakaan Kecamatan Medan Petisa, Sumatera Utara. Saat mengetahui adanya keributan, polisi langsung bergerak untuk membubarkan massa. Aksi saling serang antar 2 organisasi kepemudaan di Kota Medan pecah di Jalan Perpustakaan Kelurahan Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa, Sumatera Utara. Belum diketahui persis penyebab bentrokan 2 organisasi kepemudaan tersebut, namun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengungkapkan, peristiwa tersebut bukan sebuah bentrokan, melainkan sempat terjadi kerumunan sehingga dibubarkan. Ya, ini rekan-rekan lagi ngumpul-ngumpul aja. Ayo, sepeda motor siapa lagi yang parkir ini? Tapi nggak ada itu, nggak ada. Ayo, langsung diambil sepeda motornya. Makanya kita bubarkan. Pak, seperti kami lihat tadi kan, awalnya ada yang sampai bawa balok, ada yang sampai bawa kayu itu sebenarnya. Bawa balok itu buat itu, masang pagar itu tadi rantai. Kan pipa masang rantai, nggak ada. Jangan di ini, nggak ada itu, nggak ada. Oke. Agung nanya aneh, provokatif kok. Pak, ada bentrok 2 kelompok nih Pak, atau gimana? Ya. Indikasinya ada bentrok. Ayo, Hal berbeda disampaikan oleh Camat Medan Petisa Aga Nofrian yang mengungkapkan di lokasi kejadian bahwa sempat terjadi bentrokan 2 kelompok organisasi kepemudaan. Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa keributan dipicu salah satu anggota ormas dianiaya oleh kelompok ormas lainnya sehingga keributan tidak terhindarkan. Tadi kondisi kita terima terjadi sedikit bentrokan antara 2 organisasi. Jadi tadi tim dari kepolisian langsung turun dan 3 pilar langsung turun untuk berusaha melerai agar tidak terjadi. Tadi juga hadir Pak Kapolres
bersama seluruh jajaran untuk membubarkan kerumunan massa. Pak, sejauh ini ada nggak kira-kira diketahui apa penyebab keduanya bergesekan? Nah, ini masih kita dalami penyebabnya apa. Kalau laporan kerugian atau korban ada nggak yang kita terima nih Pak sejauh ini? Sampai saat ini sih belum, mudah-mudahan tidak ada. Meski telah dibubarkan, pihak TNI dan Polri tetap bersiaga di lokasi guna menghindari aksi bentrok lanjutan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun yang melakukan pencarian terhadap korban hanyut di Danau Toba akhirnya menghentikan pencarian. Memasuki hari ke-6 pencarian korban tenggelam di perairan Danau Toba yang belum juga ditemukan, tim SAR Danau Toba dan tim BPBD Kabupaten Simalungun akhirnya menghentikan pencarian korban. Pihak keluarga korban mengaku ikhlas dan melakukan ritual tabur bunga. Sejak dinyatakan hanyut pada 22 Mei 2021 lalu, Dodi warga kisaran Asahan Sumatera Utara yang hanyut tenggelam ketika berenang dengan temannya di pantai Pesanggerahan Danau Toba belum juga ditemukan. Koordinator SAR Danau Toba Okto Tambunan mengatakan, di hari pertama hingga hari ketiga pencarian korban masih dengan status nihil. Di hari keempat hingga hari ke-6, petugas gabungan tim SAR Danau Toba masih juga terus melakukan penyisiran di lokasi korban tenggelam, namun hasilnya juga masih nihil. Menurut Okto, perkiraan kedalaman air hingga 50 meter lebih menjadi faktor kesulitan penyelam mencari korban. Di hari ke-6 pencarian korban yang belum juga ditemukan, akhirnya pihak keluarga mengikhlaskan korban dan melakukan ritual tabur bunga di lokasi yang diduga tempat korban tenggelam. Sangat prihatin ya, dan turut berduka cita, berbelasungkawa dengan kejadian yang menimpa adik kita Dodi ya, Dodi yang pada hari Sabtu kemarin ya, itu pada saat berenang ya, beraktivitas di air di pantai Danau Toba samping Pesanggerahan Soekarno tenggelam ya. Setelah melakukan penyelaman ya, pertama penyelaman dari hari pertama sampai hari ketiga, baik dari penyelam Basarnas ataupun dari penyelam potensi ya, dari Aquafarm itu, namun hasil masih nihil ya, belum dapat menemukan korban. Terus di hari keempat sampai hari sekarang ini, hari ke-6 ini telah dilakukan penyisiran ya, penyisiran menggunakan perahu karet. Sebagai langkah mitigasi atau pencegahan hal yang sama, demi kenyamanan wisatawan dan pengunjung, pihak BPBD Simalungun akan melakukan penataan kembali terkait zonasi yang dapat digunakan untuk berenang oleh wisatawan. Dosisi Marmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, belasan warga yang diduga menjadi korban penipuan berkedok investasi bodong bernilai hampir mencapai 5 miliar rupiah mendatangi Polres Tanah Karo untuk membuat laporan pengaduan. Masyarakat Kabupaten Karo tersebut melaporkan Levina Tarigan yang diduga membawa kabur uang investasi kurang lebih 200 nasabah. Inilah suasana di Polres Tanah Karo saat belasan masyarakat datang untuk melaporkan dugaan penggelapan uang berkedok investasi bodong. Salah seorang pelapor bernama Agnesiana Baban menuturkan, Levina Tarigan yang merupakan terlapor diduga membawa kabur uang miliaran rupiah dari 200 lebih nasabahnya. Modus yang ditawarkan yakni nasabah diimingi akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari modal yang diberikan. Jumlah nominal yang diberikan oleh nasabah pun bervariasi, mulai dari 1 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Kekesalan nasabah berawal saat terlapor sempat berjanji akan mengembalikan semua uang nasabahnya dalam waktu 2 hari. Namun saat dihubungi pada waktu yang telah dijanjikan, terlapor sudah tidak bisa dihubungi dan tidak ditemukan di kediamannya. Ngapain nih Kak ke SKP Ini kami datang ke kantor polisi di Tanah Karo untuk melaporkan bahwa di Tanah Karo telah terjadi penipuan atau penggelapan melewati investasi bodong yang atas nama Levina Tarigan. Kak, setahu Kakak ini kerugian nasabah sampai berapa banyak nih Kak? Kurang lebih hampir 50-an orang ya Kak? Kalau total dari jumlah orang yang tertipu ada sekitar 200 lebih kurang, dan kerugian yang dicapai hampir 5 miliar. Untuk masing-masing investasi
investasi berapa Pak? Kayak mana Pak? Masing-masing investasi ini ada berapa jumlahnya yang kakak tahu sendiri? Dari sekitar 1 juta sampai 770 sekian. Sementara itu, Kabak Ops Polres Tanakaro Kompol Dearma Munte meminta kepada pihak yang dirugikan untuk membuat pernyataan bahwa mereka menjadi korban dugaan investasi ilegal. Laporan tersebut akan digunakan untuk proses hukum selanjutnya dan para korban akan ditetapkan sebagai saksi. Kemarin mereka korban itu sudah mendatangi rumah yang diduga sebagai pelapor dan kita turunkan ke sana sebara sama reskrim. Terus supaya dihimbau mereka membuat laporan polisi supaya proses hukum. Terus kaitannya dengan sekarang, mereka berkisar 20 orang lagi korban. Kita sarankan supaya mereka membuat pernyataan bahwa mereka adalah korban yang sama, sehingga penanganannya sesuai dengan LP yang kemarin. Ya, berarti imbauan kita kepada para korban sendiri seperti apa nih? Himbauan kita, mereka supaya membuat pernyataan bahwa mereka juga korban daripada investasi yang diduga ilegal, supaya nanti dalam proses hukum mereka diperiksa sebagai saksi korban. Pihak kepolisian Polres Tanakaro kini tengah mendalami kasus tersebut dengan terus mengumpulkan data pasti dari jumlah korban dan jumlah kerugian untuk keperluan proses hukum selanjutnya. Hingga kini belum diketahui keberadaan Levi Natarigan yang diduga telah melarikan diri. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, demo mewarnai pembahasan adendum AMDAL PT DPM atau Dairi Prima Mineral oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara virtual Zoom di Aula Hotel Baristera, Jalan Sidikalang Medan, Kecamatan Sitinjo Dairi, Sumatera Utara. Proses pembahasan adendum AMDAL PT Dairi Prima Mineral yang dilakukan secara virtual bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditolak oleh Lembaga Adat Pakpak Sulangsi 5 Marga Sambo, Maha, Pardosi, dan Boang Manalu. Mereka selaku pemegang hak ulayat di areal PT Dairi Prima Mineral merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam pembahasan adendum AMDAL dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sebagai bentuk kekecewaan warga Sambo, Maha, Pardosi, dan Boang Manalu terhadap pihak PT Dairi Prima Mineral, mereka melakukan aksi unjuk rasa di Hotel Baristera, Jalan Sidikalang Medan, Kecamatan Sitinjo Dairi, Sumatera Utara, tempat di mana pelaksanaan pembahasan adendum AMDAL secara virtual bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk menuangkan kekesalan mereka, satu persatu perwakilan marga Sambo, Maha, Pardosi, dan Boang Manalu menyampaikan aspirasi di depan Hotel Baristera dengan pengawalan ketat dari personel Polres Dairi dan Satpol PP Pemkab Dairi. Adapun beberapa tuntutan pemegang hak ulayat antara lain, tinjau ulang kembali AMDAL PT Dairi Prima Mineral, Bupati Dairi diharapkan tidak mengkotak-kotakan warga tentang pertahanan, PT Dairi Prima Mineral harus menyelesaikan permasalahan lahan masyarakat di sekitar lokasi tambang yang belum diselesaikan, copot humas PT Dairi Prima Mineral karena telah melakukan pembohongan kepada publik dengan menyebar berita hoaks. Ketua Sulangsi 5 Marga Sambo se-Indonesia Ali Hussein Sambo, yang juga mewakili Sulangsi 5 Marga Maha, Pardosi, dan Boang Manalu menyampaikan, mereka hanya ingin memperjuangkan hak dan kewajiban mereka karena telah dirampas dan alam kami telah dirusak oleh PT DPM. Kementerian Lingkungan Hidup yang untuk adendum AMDAL pertambangan yang ada di Dairi, bahwa di dalam undangan tersebut kita selaku suku Titalun yang 4 marga Sambo, Maha, Pardosi, dan Boang Manalu tidak diikutsertakan dalam pembahasan AMDAL. Jadi karena tidak diikutsertakannya, maka kami merasa sangat dirugikan besar. Seluruh pemangku suku Italun atau hak ulayat yang ada di daerah tambang, maka kami merasa miris sekali hati kami, maka kami mengadakan aksilah di Hotel Baristera supaya ditinjau kembali undangan tersebut atau sosialisasi AMDAL tersebut. Mohon kepada seluruh yang penegak-penegak administrasi atau pemerintah yang mengeluarkan izin AMDAL, mohonlah ini ditunda dulu untuk ditinjau kembali. Kenapa selaku pemangku ulayat tidak diikutsertakan dalam rapat keputusan atau pengambil kebijakan AMDAL itu sendiri. Jika tuntutan warga Sambo, Maha, Pardosi, dan Boang Manalu sebagai pemegang hak ulayat tidak terpenuhi, maka aksi lanjutan masih akan terjadi. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu, pemirsa, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan memberikan klarifikasi atas perkembangan pandemi COVID-19. Pemerintah kabupaten membenarkan ada 161 orang warga yang terpapar COVID-19. Jumlah tersebut merupakan data secara akumulasi setahun. Wakil Bupati Oloan Paniaran Nababan bersama juru bicara Satgas COVID-19 Hotman Hutasoid mengungkapkan bahwa adanya 161 warga Humbahas yang terkonfirmasi COVID-19. Data tersebut merupakan akumulasi sejak pandemi COVID-19 menyebar ke Kabupaten Humbahas. Data perkembangan COVID-19 terdapat 6 orang dari jumlah keseluruhan meninggal dunia. Kemudian Satgas mengaku 149 pasien saat ini sudah selesai menjalani isolasi dan dinyatakan sembuh. Berdasarkan data penyebaran virus corona, Kecamatan Dolok Sanggul merupakan kecamatan tingkat penularan paling tinggi dibandingkan 10 kecamatan yang ada di Humbahas. Sementara itu, Kecamatan Sijama Polang menjadi satu-satunya kecamatan yang sampai saat ini masih bersih dari COVID-19. Guna mencegah adanya klaster baru penularan COVID-19, Pemkab Humbang Hasundutan telah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya adalah penempatan sejumlah petugas di berbagai perbatasan guna mengecek seluruh orang yang akan keluar masuk Kabupaten Humbahas. Lebih lanjut, pihak Satgas menyebutkan tempat-tempat yang jadi sarana publik saat ini sudah dilakukan penyemprotan cairan disinfektan, terutama lokasi pasar tradisional Dolok Sanggul yang kerap ramai oleh warga. Pasar Dolok Sanggul adalah salah satu tempat yang diprioritaskan untuk disterilkan mulai dari lorong-lorong dan kios-kios pedagang. Kadis Kesehatan Hasudungan Nababan menjelaskan, RSUD Dolok Sanggul sendiri saat ini sudah terus berbenah. Jika sebelumnya RS tersebut belum memiliki ruang isolasi untuk pasien COVID-19, saat ini sudah disediakan sebanyak 4 ruangan dengan daya tampung mencapai 26 pasien. Namun begitu, pihak Pemkab Humbahas juga tetap mengingatkan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan menuruti aturan 5M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Rahmat Tinton melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mahasiswa Universitas Sumatera Utara berhasil memproduksi hand sanitizer yang diyakini lebih stabil dan efektif, memberikan perlindungan dari kuman dan COVID-19. Produk hand sanitizer tersebut tidak mengandung kadar alkohol yang tinggi dan sudah diuji klinis untuk digunakan. Beginilah kegiatan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara yang tergabung dalam tim inovasi mitigasi COVID-19 sukses memproduksi hand sanitizer yang dipercaya lebih stabil dan efektif dalam memberantas kuman dan memberikan perlindungan tubuh. Menurut Ketua Tim Inovasi Mitigasi COVID-19 Universitas Sumatera Utara, Imam Bagus Sumantri mengatakan, produksi hand sanitizer diawali dari keinginan para mahasiswa untuk memproduksi cairan pencegah COVID-19 dengan sifatnya lebih stabil dan efektif dalam memberikan perlindungan pada tubuh. Ia menyebutkan bahwa produk hand sanitizer yang diproduksi oleh pihak kampus telah melalui beberapa uji klinis yang menyatakan bahwa hasil produksi hand sanitizer ini tidak mengandung kadar alkohol yang tinggi. Produk hand sanitizer masih terbatas diproduksi dan untuk kalangan kampus saja, sehingga produksi yang dihasilkan hanya 1.000 liter atau 10.000 botol hand sanitizer. Tangan di tangan, karena tangan merupakan organ tubuh kita yang selalu bersentuhan dengan apapun. Nah, perbedaan dari kita dengan produk yang lain, salah satu kita melakukan pengujian, yaitu salah satu pengujiannya yaitu kestabilan. Kita berupaya kestabilan itu akan terus tetap terjaga walaupun kondisinya dalam panas ekstrim ataupun bisa dikatakan ya kondisi yang tidak sesuai lah dengan penyimpanan, tapi kadar alkohol di dalam tetap kami upayakan setinggi 70%. Jadi kita melakukan beberapa kali pengujian supaya kadar alkohol tetap stabil di atas 70%. Mungkin itu aja. Kedepannya hand sanitizer ini sudah siap untuk diproduksi secara massal dan bisa digunakan masyarakat dengan harga terjangkau. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi menarik lainnya pemirsa, Sumatera Utara menyimpan banyak pesona keindahan alam yang masih sangat asri dan sejuk, seperti objek wisata pemandian alam Swimbat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Untuk menyiasati keramaian di tengah pandemi COVID-19, pengunjung datang lebih awal untuk bisa menikmati berenang di kolam mata air Swimbat. Objek wisata di Simalungun yang saat ini tengah ramai dibicarakan di media sosial, seperti objek wisata pemandian alam Swimbat, merupakan destinasi yang menyuguhkan kolam mata air yang berada di kawasan Nagasopa, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Objek wisata Swimbat dapat ditempuh sekitar 2,5 jam dengan jarak 112 km dari titik nol Kota Medan. Pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp10.000 per orangnya. Salah satu pengunjung mengatakan, meski berwisata di tengah pandemi COVID-19, mereka menyiasati untuk berkunjung ke lokasi lebih awal agar bisa menikmati objek wisata kolam mata air tersebut. Dan kami berangkat lebih awal karena diperkirakan kan ramainya tempat wisata itu sekitar jam 11 ke atas. Nah, jadi kami sudah berangkat dari jam 7 pagi dari rumah, diperkirakan sampai di tujuan sekitar jam 8 atau jam 9. Jadi kami sebelum warga ramai, kami sudah sampai di tempat wisata dan sudah menikmati tempat wisata, sudah bisa berlibur, sehingga ketika orang ramai, kami sudah selesai. Dengan adanya destinasi objek wisata pemandian alam Swimbat di Kabupaten Simalungun, diharapkan dapat menarik wisatawan asing untuk datang ke lokasi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Utasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.